Prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wulan di kelas matematika. Anak-anak, di video pembelajaran kali ini tentunya Ibu akan menjelaskan cara membuat sebuah denah lokasi yang dimana materi ini masih sangat berhubungan dengan materi kita minggu lalu, yaitu skala. Nah, materi ini merupakan materi kelas 5 sekolah dasar. Nah, untuk itu, kalian tolong perhatikan ya, sebelum kita belajar seperti biasa, jangan lupa kita berdoa dan siapkan alat tulisnya. Nah, baik sahabat berprestasi, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum mengerjakan tugas kali ini adalah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, siapkan lembar kerja peserta didik yang sudah disediakan, kemudian sediakan penggaris, dan yang ketiga, siapkan pensil dan penghapus. Nah, jadi kalian harus mengikuti cara-cara ini ya. Terima kasih. Setelah kita siapkan, tolong perhatikan soal berikut. Nah, perhatikan anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah soal ya. Jadi di mana dalam mengerjakan tugas ini kita menggunakan rumus jarak pada petak. Nah, karena kita akan membuat sebuah peta lokasi yang dimana kita nanti akan membuat sebuah peta lokasi berdasarkan teks berikut. Nah, ini contoh yang akan Ibu berikan ya. Nah, sekali lagi pada pengerjaan kali ini kita gunakan rumus JP, di mana JP itu kita dapat dari skala dikali jarak sebenarnya. Nah, ingat ini ya, di mana satuan yang kita gunakan dalam mengerjakan soal ini adalah sentimeter. Nah, jadi nanti semua angka harus kita rubah satuannya ke dalam sentimeter terlebih dahulu. Nah, perhatikan ya. Pada skala 1 berbanding 200, gambarkan denah dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini sudah diketahui. Nanti denah lokasi yang akan kita buat skalanya itu 1 berbanding 200, di mana ketentuannya seperti ini. Nah, sebelum Ibu bacakan, kalian harus teliti dan menghafalkan arah mata angin berikut ya. Dimana ini U singkatan dari utara, T dari singkatan dari timur, E selatan, kemudian yang terakhir B barat. Ya, cukup jelas ya. Nah, ketentuannya sebagai berikut. Di atas paling barat ada bank. Nah, kemudian dari bank sejauh 12 meter ke timur ada sekolah. Ketiga, dari sekolah sejauh 6 meter ke sebelah selatan ada taman bermain. Keempat, dari taman bermain sejauh 10 meter ke sebelah timur ada kebun binatang. Kemudian dari taman bermain sejauh 16 meter ke sebelah barat ada masjid. Nah, dalam membuat denah lokasi, kita tidak mungkin membuat ukuran yang sangat panjang, yaitu meter dengan satuan meter. Maka tadi sudah Ibu jelaskan, semua satuan meter berikut ini harus kita rubah ke dalam satuan sentimeter ya. Maka 12 meter itu menjadi 1200 cm. Nah, di mana meter ke sentimeter itu kan turun sebanyak 2 kali ya. Ini sudah kita pindahkan atau kita ubah satuannya menjadi sentimeter. Semoga sampai sini cukup jelas ya anak-anak ya. Jadi dalam soal nanti kita tinggal mencari JP-nya. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu mencari JP dari masing-masing angka yang sudah kita rubah ke dalam satuan sentimeter ini. Nah, tolong perhatikan ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan tahap kedua dalam membuat denah lokasi ya. Tadi Ibu sudah jelaskan yang pertama itu merubah satuan meter ke dalam sentimeter. Kemudian selanjutnya mencari jarak pada peta dari masing-masing angka tersebut. Nah, tadi
Masih ingat dalam soal ada 1200. Nah, contoh yang pertama itu, rumus jarak mencari peta itu kan skala dikali jarak sebenarnya. Nah, skalanya itu tadi dalam soal 1 berbanding 200. Kemudian dikali 1200 per 1. Karena 1200 itu kan bilangan cacah. Maka penyebutnya pasti 1. Nah, setelah ini tinggal kita kalikan 1 dikali 1200, kemudian 200 dikalikan 1. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi 1200 per 200. Nah, kita coret saja nolnya. Di atas 2, di bawah pun 2. Jadi sama ya. Kemudian tinggal 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Ya, mudah. Kemudian yang kedua, tadi kan 6 meter, kita rubah ke dalam sentimeter menjadi 600. Nah, di mana skalanya itu sama ya, karena denah lokasi yang akan kita buat itu dengan skala 1 berbanding 200. Nah, maka 1 per 200 dikali 600. Tadi sama seperti nomor 1, karena 600 bilangan cacah, maka 600-nya penyebutnya pasti 1. Nah, kemudian kita kalikan 1 dikali 600, kemudian 200 dikalikan 1. Nah, atas kali atas, bawah kali bawah. Ini sudah kita pelajari, yaitu materi perkalian pecahan ya, yaitu 600 per 200. Sekali lagi untuk memudahkan kalian, coret nolnya. Jadi tinggal 6 per 2. Maka hasilnya adalah 3 cm, di mana 3 ini didapat dari 6 dibagi 2. Nah, paham ya? Kemudian yang ketiga, itu jarak pada peta. Yang kita cari adalah skala 1 berbanding 200 dikali 1000. Nah, maka penyebutnya itu 1. Nah, ini 1000 ya, tinggal kita kalikan 1 dikali 1000. 1200 dikali 1, 1. Nah, coret nolnya di atas 2, di bawah juga 2. Nah, harus sama ya, tidak boleh di sini 3, di atas 3, di bawah 2, itu salah ya. Nah, kemudian tinggal 10 dibagi 2 hasilnya. Nah, mudah ya, hasilnya adalah 5. Dan yang terakhir, jarak pada peta yang kita cari adalah 1 berbanding 200 atau 1 per 200 dikali 1600 per 1 ya. Maka hasilnya 1600 per 200. Kita coret nolnya. Nah, maka hasilnya adalah 8 cm. Nah, nanti ini yang akan kita gunakan dalam mencari atau membuat denah lokasi ya. 6 cm, 3 cm, 5 cm, dan 8 cm. Maka soal yang tadi yang di awal itu kita rubah satuannya menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Sudah jelas ya, di sini 6 cm, di sini 3 cm, di sini 5 cm, dan yang terakhir 8 cm. Ya, tadi kan sebelumnya satuannya meter ya, tapi sudah kita cari jarak pada petanya. Jadi 6 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm. Nah, tadi adalah tahap yang kedua, di mana kita merubah atau kita mencari jarak pada peta. Nah, ingat, ini kita berpedoman pada arah mata angin break. Nah, jadi ini soal-soal ini baru bisa kita jadikan atau kita ilustrasikan menjadi denah lokasi. Paham ya? Semoga sampai sini kalian paham. Namun jika tidak, silahkan tanyakan dengan baik pada bulan ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah kita membuat sebuah denah lokasi, di mana berpedoman pada arah mata angin ini ya. Jadi yang pertama itu di atas paling barat ada bank. Ya, jadi nanti disediakan tabel seperti ini ya. Di dalam tugas pun ada cara membuatnya seperti ini. Yang pertama. Nah, di atas paling barat ada bank. Nah, ini di atas nih ya. Misalkan ini bagian atas. Nah, kemudian bagian apa? Bagian barat. Nah, bagian barat berarti di sini. Nah, ini dia, ada bank. Selanjutnya, yang kedua, dari bank sejauh 6 cm ke timur ada sekolah. Nah, berarti timur itu kemana? Arahnya ke sana kan? Arahnya ke sana. Nah, arahnya ke sana.
Maka kita tentukan menggunakan penggaris sejauh 6 cm. Nah, ini dari sini ke sini itu adalah 6 cm. Kalian menggambar ini harus dengan teliti dan menggunakan penggaris yang rapi. Nah, ini kenapa Ibu lebihkan, nanti Ibu jelaskan di akhir ya. Sekarang Ibu akan membuat terlebih dahulu denah lokasinya. Baik, nah ini dia sekolah. Karena tadi kan pernyataannya dari bank sejauh 6 cm ke arah timur, karena ke arah timur kan ke sana ya. Maka di sini ada sekolah. Nah, mudah ya, nanti kalian gambar dengan rapi. Nah, yang ketiga pernyataannya yaitu dari sekolah sejauh 3 cm ke sebelah selatan ada taman bermain. Nah, dari sekolah, nah ini kita berpatokan pada sekolah ini, bukan lagi pada bank ya, kita sudah berpatokan pada sekolah ini. Dari sekolah sejauh 3 cm ke sebelah selatan, berarti selatan itu kan ke bawah ya. Nah, sejauh 3 cm. Nah, ini dari sini ke sini itu 3 cm. Nah, gitu. Ya, jadi dari titik-titik ini ke sini adalah 3 cm. Nah, ada apa? Ada taman bermain. Nah, di sini ada taman bermain nih. Ya, setelah dari sekolah 3 cm sejauh ke sebelah selatan ini ada taman bermain. Nah, sampai situ paham ya? Kemudian kita lanjutkan pernyataan selanjutnya. Nah, dari taman bermain, nah ini taman bermain, sejauh 5 cm ke timur ada kebun binatang. Ke timur, ingat ke timur berarti ke arah sana ya. Nah, sejauh 5 cm ke sebelah timur. Nah, berarti kan 5 cm. Nah, ini dia. Ke sana ya arahnya ya. Nah, 5 cm. Berarti ini dari sini ke sini adalah 5 cm. Nah, ini ada apa tadi? Ada kebun binatang. Nah, ini dia. Kebun binatangnya jangan lupa digambar. Nah, ini. Nah, selanjutnya, nah ini dia. Dari taman bermain sejauh 8 cm ke sebelah barat ada masjid. Nah, taman bermain mana nih? Ini kan, yang ini kan. Nah, ke sebelah barat. Barat kemana? Oh, ke sana. Berarti arahnya setelah ke timur, ke barat ya. Balik lagi ke taman bermain sejauh 8 cm. Nah, ini dia. Jadi jarak dari sini nih yang Ibu beri tanda sampai sini itu sejauh 8 cm. Ada apa? Ada masjid. Nah, ini dia. Nah, mudah sekali bukan? Nah, ini adalah pernyataan yang terakhir, yaitu ada masjid di sini. Jadi, denah lokasi yang kita buat itu bentuknya seperti ini. Nah, tadi Ibu membuat ada lebihnya nih anak-anak nih. Ibu beri tanda ada 1, ada 2. Nah, ini lebihnya itu kurang lebih 1 cm. Untuk apa? Untuk memberi jarak sebenarnya. Supaya gambaranmu rapih. Jadi, nanti yang akan Ibu nilai adalah ketepatan kalian membuat denah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi 1 cm ini itu untuk jarak ya. Jadi dari sini ke sini itu kan 6 cm. Nah, kasih jarak 1 cm. Untuk apa? Untuk kalian membuat jarak selanjutnya. Nah, kemudian ini pun lebihnya 1 cm supaya pengukuran yang kalian buat itu tepat. Ya, jadi 5 cm itu diukur. Nah, ini misalkan 5 cm diukur dari titik ini nih. Nah, ini dia. Semoga paham ya maksud bulan kenapa dilebihkan supaya pengerjaan denah lokasinya itu rapi ya. Jadi, tadi kita simpulkan di mana dalam membuat denah lokasi rumus yang kita gunakan adalah jarak pada peta.
Jarak pada peta itu rumusnya skala dikali jarak sebenarnya. Nah, di mana satuan yang harus kita gunakan pada tugas ini adalah sentimeter. Ya, jadi nanti saat membaca soal harus teliti di mana jarak sebenarnya itu harus dirubah dulu ke dalam satuan sentimeter, kemudian cari JP-nya ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, semoga kalian paham. Nah, nanti gunakan pensil dan penggaris yang rapi untuk membuat denahnya, kemudian gambar yang rapi. Ya, nah anak-anak dalam mengerjakan tugas setelah menggunakan pensil membuat denah lokasinya, kalian boleh menebalkannya menggunakan spidol warna hitam dan kemudian hias serapih mungkin termasuk gambar-gambarnya. Jadi Ibu akan menilai kreativitas kalian dan tentunya kerapihannya, dan yang paling besar nilainya adalah ketepatan dalam membuat denah. Jadi harus sesuai. Kalau misalkan di sini dimintanya 6 cm, berarti kalian harus tepat 6 cm. Ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga materi kali ini mudah difahami. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!